Halo guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di pertengahan musim, tepatnya di matchday ke-13 kompetisi liga, dan sayang sekali musim ini tim saya FC Buteng bermain kurang maksimal di semua kompetisi. Ya, saat ini tim saya FC Buteng memang duduk di puncak klasemen dengan raihan 36 poin, tapi kita punya poin yang sama dengan peringkat 2 klasemen yaitu Gempol FC yang juga menguntit di peringkat 2. Begitupun dengan peringkat 3 yaitu Poka FC yang berhasil mengoleksi 33 poin. Jadi kita hanya unggul produktivitas gol atas peringkat 2 klasemen dan selisih 3 poin dengan peringkat 3 klasemen. Jadi persaingannya begitu sengit, guys. Dan kita juga sedang bersaing untuk mempertahankan trofi cup musim ini, tapi sayangnya memang di leg pertama babak semifinal kita tumbang dengan skor tipis 3-2. Untuk itu hari ini saya akan membahas gimana cara saya memperkuat tim di pertengahan musim agar kita bisa meraih hasil yang bagus menghadapi lawan yang cukup kuat di leg kedua nanti, yaitu Total FPT FC. Nah, musim ini memang saya masih belum sempat memperkuat tim saya yang FC Buteng, tim level 10 ini guys, dan kali ini saya sudah mengumpulkan total 275 booster kondisi atau cendol ya untuk memperkuat tim, karena hari ini kita tidak akan mendatangkan pemain dari lelang maupun dari pemandu bakat, melainkan saya akan melatih skill dan meningkatkan atribut pemain-pemain andalan saya, terutama untuk lini serang tim saya guys, biar makin mantap, makin gacor dan makin produktif ya guys ya. Coba buat teman-teman yang mungkin penasaran gimana cara saya melatih tim dan meningkatkan skill para pemain agar bisa tetap bagus setiap musimnya, yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, buat teman-teman yang mungkin pengen nyeritain pengalamannya main Top 11, kalian bisa ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang mungkin belum like maupun subscribe, kalian bisa like dulu video ini guys. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, jadi musim ini saya masih menggunakan formasi 4-2-3-1 andalan saya yang udah saya terapkan sejak musim ketiga saya membuat akun ini guys. Dan saat ini saya masih mempertahankan formasi yang sudah terbukti membawa tim saya banyak meraih gelar juara. Dan musim lalu pun meskipun kita bermain kurang maksimal, kita masih bisa meraih hasil yang cukup bagus di semua kompetisi ya guys ya. Musim lalu kita berhasil meraih triple winner dan targetnya musim ini kita kembali meraih triple winner atau mungkin kalau bisa sih quadruple. Tapi ya di semifinal kita udah tumbang dan harapan kita cukup kecil, tapi setidaknya dengan memperkuat tim hari ini kita punya kans untuk bisa meraih hasil yang cukup bagus mungkin di leg kedua nanti guys. Nah, sekarang kita bisa masuk ke menu latihan, tapi sebelum kita mulai melatih pemain secara individu atau secara militer, kali ini saya mau melatih tim saya terlebih dahulu guys, karena di sini teman-teman bisa lihat bahwa untuk form latihannya belum saya tingkatkan ya guys ya. Dan hal ini juga mungkin yang bikin tim saya bermain kurang maksimal di pertandingan sebelumnya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke menu latihan, kemudian di sini kita akan climb untuk buku strategi harian yang bisa kita dapatkan. Di sini lumayan nih buat teman-teman yang mungkin player gratisan garis keras dan kalian ingin mendapatkan buku strategi gratis, kalian bisa dapetin buku strategi di sini dengan cara menonton iklan. Kalau misalkan kalian nggak mau susah main top 11, ya mungkin kalian bisa top up. Tapi kalau buat player gratisan garis keras yang nggak mau top up tapi pengen dapat sumber daya yang lumayan banyak, ya salah satunya dengan cara nonton iklan singkat kayak gini. Oke, buku strategi sudah terkumpul dan sekarang kita bisa pilih semua pemain. Kemudian kita bisa menggunakan buku strategi yang udah kita dapetin tadi. Dan saya akan menggunakan buku strategi umpan silang dan finish. Kemudian biar cepet kita tambahkan juga untuk buku strategi dasar tembok baja. Lalu satu lagi apa ya, biar cepet guys. Satu laginya latihan performa mantap aja guys ya. Ini kali 16. Atau ini aja, kejar dan blok aja. Oke, 3 buku strategi saya rasa cukup. Kemudian untuk satu drill latihan kita bakal pakai drill latihan pemanasan biar pemain gak kram. Sebenarnya nggak harus sih. Nah, kondisi pemain akan minus 3,19% prestasi latihan, lalu klik konfirmasi. Dan seperti biasa, agar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan dua kali bonus latihan dengan cara menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan dimulai. Di sini kita bisa perhatikan form latihan bertahan dan penguasaan udah maksimal di angka 10. Sebenarnya masih bisa kita tingkatkan, tapi nggak apa-apa nanti aja. Karena kita bakal fokus dulu ningkatin skill para pemain. Dan untuk
Bonus latihan menyerang kita bakal tingkatkan lagi sampai maksimal di angka 14 ya guys ya. Nah, jika di sesi latihan yang pertama kita melatih semua pemain, pada sesi latihan yang kedua agar pemain inti tidak kelelahan, jadi saya tidak akan melibatkan pemain inti, melainkan hanya akan melatih minimal 3 penyerang ya guys ya. Di sini ada AMC, kemudian 2 AMC berarti MC AMC. Karena MR di sini juga termasuk ke dalam penyerang guys. Jadi kita bisa pilih 3 pemain seperti ini. Kalau bisa, misalkan kalian lagi fokus ngembangin pemain muda, kalian bisa pilih 3 penyerang muda guys. Kemudian pilih drill, lalu kita bisa gunakan drill latihan seperti ini, 2 drill latihan menyerang dengan intensitas mudah, kemudian 2 medium, 1 drill latihan dengan intensitas sulit, dan 1 lagi sangat sulit. Atau kalau misalkan kalian pengen lebih cepat, kalian bisa menggunakan buku strategi seperti ini guys. Di sini saya menggunakan buku strategi ritme dan alur. Lalu kondisi pemain akan minus 11,48% per sesi latihan, lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa biar lebih cepat kita bisa gunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan dimulai, kita akan lihat. Nah, from latihan menyerang sudah mulai meningkat tapi masih belum maksimal di angka 14. Untuk itu kita akan lakukan sesi latihan yang kedua. Tapi berhubung sebentar lagi from latihannya bakal maksimal, jadi kita bakal kurangi untuk drill latihannya, dan saya tidak akan menggunakan buku strategi. Nah, kita bakal gunakan drill latihan standar aja kayak gini. Kita bakal gunakan umpan bola mati lagi, kemudian klik konfirmasi, dan langsung saja mulai latihan. Oke. Nah, sesi latihan seperti ini saya ingatkan lagi bertujuan untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman aja ya guys ya. Sementara untuk meningkatin skill nanti bakal kita bahas, karena saat melakukan sesi latihan tim seperti ini, atribut yang bakal masuk ke pemain itu random banget guys. Untuk itu saya lebih suka melatih skill para pemain itu secara individu ya guys ya, atau bahasa gaulnya dilatih secara militer agar nanti penyelesaian, kemudian tembakan, dan juga atribut lainnya bisa meningkat lebih tinggi sesuai keinginan kita. Jadi seperti itu guys. Kalau misalkan kalian latih secara tim doang tiap hari, memang bisa ningkatin atribut pemain, tapi nanti masuknya itu random guys. Ya meskipun bisa kita sesuaikan, misalkan kalian pengen gunakan drill latihan yang mengandung penyelesaian atau tembakan juga bisa, tapi akan lebih efektif jika kalian melatih pemain andalan kalian secara individu seperti ini ya guys ya. Jadi atributnya bisa kita bentuk sendiri sesuai keinginan kita guys. Oke, sekarang bisa kita lihat untuk form latihan menyerang sudah meningkat di angka 14, tapi untuk form latihan kondisi masih belum maksimal. Untuk itu hari ini kita akan lanjut melakukan sesi latihan yang keempat ya. Kita lakukan sesi latihan lanjutan. Kali ini saya akan melatih minimal 8 pemain untuk ningkatin form latihan kondisi, karena kalau misalkan kurang dari itu form latihan kondisinya nggak bakal naik cuy. Nah, sekarang kita bisa isi full slot kayak gini seperti yang kita bahas tadi. Kita bisa gunakan 2 kali, kita bisa menggunakan drill latihan dengan intensitas mudah, kemudian medium, sulit, dan juga sangat sulit. Kondisi pemain akan minus 12,11%, lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Oke, sesi latihan dimulai. Kita bisa lihat sekarang from latihan kondisi udah maksimal di angka 12. Nah, yang paling tinggi tentu from latihan menyerang, karena from latihan ini sering banget kita gunakan kalau kita lagi hadir di sisi lapangan ya guys ya. Nah, dengan sesi latihan ini sekarang kita bisa lihat meskipun bonus latihan atau from latihannya udah meningkat maksimal, tapi untuk kondisi pemain sendiri masih cukup bugar. Dan hal ini yang bikin pemain-pemain saya bisa bersaing tiap musim tanpa khawatir dengan kondisi pemain setelah pertandingan berlangsung. Oke, berhubung sekarang from latihan dan juga bonus ketajaman para pemain udah maksimal ya. Di sini tadi kita bisa lihat udah cukup bagus. Kemudian untuk bonus ketajaman semua pemain juga udah maksimal kayak gini. Selanjutnya kita bisa mulai meningkatkan skill para pemain andalan kita, terutama untuk lini serang. Dan pemain pertama yang akan saya latih yaitu Kylian Mbappe. Mbappe adalah pemain didikan saya sendiri yang udah bertahan sangat lama. Total dia sudah bermain 162 pertandingan di liga dengan mengemas 408 gol. Dan saat ini dia juga masih cukup produktif di semua kompetisi, entah itu di liga, liga elit, maupun di kompetisi cup. Tapi karena memang belum ada peningkatan, sementara lawan yang kita hadapi juga sangat bagus, jadi kita harus bisa memaksimalkan potensi para pemain andalan kita dengan meningkatkan skillnya lagi. Dan kita bisa
fokus melatih fisiknya ya guys ya, karena untuk skill menyerangnya ini udah bagus banget, skill bertahan juga udah lumayan bagus, tinggal fisiknya aja, terutama untuk kecepatan. Dan kreativitas juga sebenarnya cukup penting, tapi karena pemain ini usianya udah 25 tahun, tentu akan sangat sulit untuk meningkatkan atribut kreativitas. Tapi kita bakal coba dulu, kira-kira masih bisa naik atau enggak, gitu guys. Tapi sebelum itu, kita bisa melatih sebentar, karena target ini itu cenderung striker yang kuat ya guys ya. Jadi saya akan melatih atribut kecepatan dan juga kekuatannya terlebih dahulu. Kita akan fokus melatih fisiknya. Jadi ketika pemain udah mulai dewasa, untuk melatih kreativitas itu sangat sulit guys. Jadi kita bisa fokus ke fisiknya aja ya guys ya, terutama kekuatan dan juga kecepatan. Dan kali ini kita bakal gunakan drill latihan lari bolak-balik untuk meningkatkan atribut kecepatan dan kekuatannya. Kita bisa isi full slot seperti ini, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Nah, seperti ini guys. Oke, di sini teman-teman bisa lihat atributnya meningkat ya guys ya, kekuatan dan juga kecepatan. Sementara untuk keberaniannya sendiri itu adalah atribut gelap atau atribut abu-abu yang hanya dimiliki oleh pemain bertahan atau gelandang. Nah, agar proses latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan aplikasi pihak ketiga. Nama aplikasinya AutoClicker dan cara menggunakannya udah pernah saya bahas di video saya yang ini. Oke, setelah aplikasinya udah diatur, sekarang kita bisa lanjutkan sesi latihannya guys, sampai atribut yang sedang kita latih meningkat ya guys ya. Proses latihan seperti ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi kita harus benar-benar sabar. Kalau nggak sabaran, mungkin teman-teman bisa menggunakan jasa saya untuk melatih pemainnya secara individu. Tapi perlu diingat, untuk melatih pemain secara individu, kita membutuhkan booster kondisi, dan untuk booster kondisinya sendiri ditanggung oleh pemilik klub atau pemilik akun. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya sampai atribut kekuatan dan juga kecepatannya meningkat. Setelah ini kita bisa coba melatih kreativitasnya kalau masih bisa. Sebenarnya masih bisa sih karena usianya masih 25 tahun, tapi lebih boros guys. Karena modal kita terbatas, jadi kita bisa fokus dulu melatih atribut penting-pentingnya aja. Nah, langsung naikkan ke bintang 5 ya guys ya. Karena modalnya memang minim banget cuy. Modalnya itu minim banget. Kalau di akun utama saya memang modalnya banyak, tapi untuk persiapan update Top 11 2027, karena kalau nggak salah tahun lalu pun Top 11 update ke Top 11 2027 itu bulan Agustus, dan saya rasa mungkin bulan depan kita bisa memasuki era baru Top 11. Nah, sekarang Kylian Mbappe kualitasnya udah meningkat dari yang sebelumnya punya kualitas bintang 4, sekarang dia udah punya kualitas bintang 5 atau VR-nya 113. Tapi ini untuk kecepatannya masih bisa kita tingkatkan ya guys ya. Kita coba lagi aja tingkatkan kecepatannya. Untuk kekuatan udah lumayan lah ya. Atau kita tembusin aja ke 100. Ini kan 96 plus 50 ya. Kalau saya sendiri kalau misalkan lagi ngelatih pemain secara individu, saya akan lebih fokus melihat atribut aslinya, bukan peningkat jenjangnya. Jadi ini atribut aslinya. 96 plus 50. Jadi kita bisa lanjutkan lagi sebentar sampai nanti atribut kekuatannya bisa tembus di angka 100. Setelah itu kita bisa fokus melatih atribut kreativitas. Kita lihat peningkatannya masih bagus banget meskipun usianya masih cukup tua ya guys ya. Oh ya, kalau teman-teman sendiri gimana nih pencapaian timnya musim ini guys? Gimana, bagus gak? Dan kira-kira taktik, strategi, dan formasi seperti apa yang kalian gunakan? Lalu musim ini kalian udah mulai memperkuat tim sejak kapan nih? Sejak awal musim atau baru mulai seperti saya? Coba ceritain pengalaman kalian di kolom komentar video ini. Oke, kita tingkatkan lagi kondisinya. Nah, sekarang udah tembus ya 101 plus 50. Ini tanggung banget ya, kita buat aja 160 kali ya. Tapi udahlah, segini cukup kali ya. Segini cukup, kita fokus dulu aja ke kecepatan dan juga kreativitas. Sekalian passing kali. Passing juga penting untuk seorang target man. Dan untuk melatih atribut umpan, kemudian penempatan posisi, kecepatan, dan juga kreativitas, kita bisa menggunakan drill latihan beralih sisi cepat. Seperti biasa kita isi full slot seperti ini. Kondisi pemain akan minus 11,48% prestasi latihan. Ini udah dapat bonus sih, diskon turun 15% gitu. Klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita akan lihat
Nah, kreativitas masih naik, yes, meskipun usianya udah 25 tahun, tapi memang bedanya agak sedikit lebih lambat daripada pemain yang usianya eee, masih muda, 18, 19, atau 20 tahun, gitu. Jadi kalau buat, teman-teman yang mungkin sedang berencana melatih pemainnya secara individu, saran saya kalau modal kalian terbatas, kalian lebih baik ngelatih pemain muda, kalian bentuk atribut kuncinya, misalkan striker bisa fokus ke penyelesaian dan juga tembakan, lalu untuk pemain sayap, misalkan gaya mainnya winger, fokus saja ke dribble dan umpan silang atau kecepatan. Lalu misalkan gelandang regista, kalian bisa fokus ke umpan dan juga kreativitas. Kalian bisa bentuk aja sesuai keinginan kalian. Cukup dua atribut kunci aja, nggak usah semua. Oke, kecepatan 92. Ini udah 42 plus 50. Jadi si target man ini memang lambat banget cuy. Lambat banget, tapi nggak apa-apa, kita bakal coba gas lagi sampai kecepatannya meningkat. Begitupun dengan kreativitasnya. Sebenarnya kita bisa langsung sih melatih atribut kecepatan ya guys ya, menggunakan latihan koreoka bertangga, tapi hal ini tentu nggak bikin kreativitasnya naik. Kalau pakai drill latihan beralisih cepat kan kreativitasnya jadi ikutan naik ya guys ya. Kreativitas jadi ikutan naik. Oh ya, ini buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan topi yang saya pakai atau baju yang saya pakai, cie. Dan penasaran ya, kalian pengen samaan juga, kalian bisa cek link produknya udah saya sematkan di deskripsi. Ini topinya bagus, selera sih sebenarnya. Malu cuy kalau saya lagi apa namanya promosi ya, promosi malu sumpah. Tapi nggak apa-apa, namanya juga usaha. Siapa tahu ada teman-teman yang pengen punya topi kayak gini, kalian bisa cek produknya di deskripsi. Oke, di sini kreativitasnya 3 plus 50, aneh banget ya. 3 plus 50. Ya, nggak apa-apa lah. Kecepatan. Atau ini udah nanggung ya, udah terlanjur kecil. Kalau ditingkatkan juga modalnya lumayan besar juga cuy. Jadi kita fokus aja ke kecepatan ya guys ya. Kita gas aja sampai berapa ya? Mungkin 80 cukup kali. 80 aja cukup. 80 plus 50. Oke, kita bakal pakai latihan Karoika bertangga aja guys. Karena untuk melatih kecepatan ini, kecepatan. Karena untuk melatih kreativitas ini udah terlanjur susah guys. Mendingan nanti kalau misalkan kita bikin striker yang cepat, kita bikin sendiri aja. Nanti mungkin di regenerasi berikutnya kita bakal latih striker yang kreatif. Kita bakal lihat hasilnya seperti apa ya guys ya. Dan kali ini kita bakal fokus meningkatkan atribut kecepatan menggunakan latihan Karoika bertangga. Isi full slot seperti ini, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Oke, kita ulangi lagi sesi latihannya nanti sampai atribut kecepatan tembus 80 plus 50. Udah dulu ya guys ya, udah dulu guys, udah dulu guys. Ini sengaja nggak saya skip-skip cuy. Biar teman-teman tahu prosesnya seperti apa. Soalnya kalau misalkan saya skip-skip, teman-teman malah nontonnya jadi nggak jelas gitu kan. Jadi kurang lengkap pembahasannya. Kalau sekarang kan udah lengkap banget. Tapi mohon maaf kalau misalkan nanti durasinya lumayan panjang. Ini buat teman-teman yang mau serius aja sih, pengen lihat proses gimana cara saya bikin pemain yang bagus. Oke, kecepatan udah mulai meningkat. Sekarang udah tembus 51 plus 50. Kita bakal ulangi lagi sampai tembus 80 plus 50. Karena kecepatan cukup penting guys, apalagi kalau kita ngandelin serangan balik ya guys ya. Jadi kita harus punya pemain atau penyerang yang cepat. Tapi kalau kecepatannya kayak tadi ya kita bakal susah saat memainkan serangan balik. Itu kenapa saya seringkali menonaktifkan serangan balik, karena saya sadar pemain-pemain saya tidak punya kecepatan yang cukup bagus. Jadi kita mainnya santai aja kayak tiki taka gitu. Misalkan gak tiki taka pun ya mainnya pakai perpaduan gitu guys. Pakai perpaduan, main sabar lah intinya. Yang penting finishingnya bagus, ketika striker kita dapat bola langsung hantem. Langsung hantam dan langsung gol gitu guys. Oke, kita ulangi lagi. 57. Oke.
Ini jujur saya mainnya agak kurang enak soalnya main di PC, guys. Udah gitu PC-nya speknya kurang begitu bagus. Kurang begitu bagus jadi agak agak lemot gitu. Di sini saya pakai aplikasi BlueStack dan buat teman-teman yang nanya, "Bang, gimana caranya agar kita main Top 11 di PC tapi ada iklannya?" Nah, salah satunya dengan memainkan game Top 11 menggunakan aplikasi BlueStack. Jadi kalian kayak bikin Android sendiri gitu, guys. Jadi kalian punya aplikasi Android sendiri di perangkat kalian atau di laptop kalian. Dengan begitu nanti kita main Top 11 sistemnya itu tetap kayak di Android, bukan kayak di PC. Kalau di PC memang nggak ada iklannya sama sekali. Jadi seperti itu. Tapi memang minusnya kalau perangkat laptop kalian atau komputer kalian speknya rendah, saya rasa akan cukup berat untuk menjalankan aplikasi BlueStack di eh, komputer kalian, guys. Jadi untuk speknya itu harus lumayan bagus lah. Meskipun nggak bagus banget, tapi lumayan. 114, 64 plus 50. Oke, kita gaskin lagi lah. Kita gaskin lagi. Kita coba lagi. Kita tingkatkan kreativitas. Kita tingkatkan kecepatannya, guys. Kita tingkatkan kecepatannya lagi sampai nanti kecepatan meningkat yang ke 80 plus 50 peningkat jenjang. Karena untuk kualitas bintang 5 itu setara dengan kualitas 80 ya atau OVR 80, guys. Atribut 80 jadi harusnya sih bisa cukup bagus jika disesuaikan dengan kualitas aslinya atau OVR aslinya yaitu 80 plus. Karena untuk peningkat jenjang sendiri saya rasa mungkin itu kayak gimana ya, gimmick aja gitu, guys. Karena yang terpenting itu atribut aslinya. Kayak gimmick. Jadi meskipun OVR-nya naik, kan bintangnya nggak ikutan naik, guys. Itu yang bikin saya kadang-kadang kurang begitu suka dengan jenjang pemain. Udah gitu kalau misalkan kita udah tingkatkan jenjang pemain kita sampai tinggi, nah musim berikutnya itu yang nyebelin kita bakal ketemu lawan yang OVR-nya tinggi lagi. OVR-nya tinggi tapi bintangnya tinggi. OVR-nya tinggi tapi bintangnya tinggi. Kalau saya kan di sini OVR-nya rendah ya kan, rata-rata pemainnya bintang 4. Tapi memang karena jenjangnya ditingkatkan lumayan tinggi, ya OVR-nya kelihatan naik. Kalau OVR-nya udah kelihatan naik, ya musim depan kita juga bakal ketemu lawan-lawan yang lumayan sulit lagi, guys. Yang paling nyebelin selisihnya itu bisa 30 sampai 50%. Ya udah, kalau ketemu lawan kayak gitu pasrah aja sih kalau saya sih. Pasrah, fokus nabung booster kondisi lagi, kita fokus nabung sampai banyak, setelah itu baru kita mulai rebuild tim kita lagi. Kita mulai bangun squad kita lagi. Ini yang saya lakukan di akun utama saya yang saat ini cendolnya itu hampir menembus 2000, guys. Jadi memang untuk persiapan update Top 11 2027 ya, guys ya. Kita akan lihat. Karena kalau misalkan modalnya saya pakai hari ini takutnya musim depan ada update yang gimana ya? Maksudnya yang mengejutkan aja. Kalau saya nggak punya booster, wah kayaknya kurang kurang gimana ya? Kurang seru aja persiapannya gitu, guys. Oke, butuh 3% lagi sampai kecepatan tembus 80 plus 50. Kita ulangi lagi sesi latihannya, guys. Kita ulangi lagi sesi latihannya. Setelah ini kita bisa beralih ke pemain lain. Oke. Kita bisa ulangi lagi dan ini dia, kecepatan sudah tembus 130. 130. Tapi untuk OVR-nya ini nanggung banget ya, 119, cuy. 119. Untuk itu kita coba lagi kali ya. Kebugaran berapa? Kebugaran 88 juga. Ya udahlah kita tembusin 120 aja, guys, biar pas. Biar pas. Kalau 120 kan seperti pemain bintang 7, guys. Jadi dia udah setara pemain bintang 7 tapi skillnya itu skill pemain legenda ya, guys ya, atau skill pemain dengan kualitas 140 lebih. Tentu berbeda dengan pemain bintang 5 yang ada di lelang maupun pemain bintang 6 yang ada di pemandu bakat. Skillnya itu jauh berbeda jika dibandingkan pemain yang kita latih sendiri secara individu. Karena pemain-pemain yang didatangkan dari lelang maupun dari pemandu bakat biasanya atributnya itu random. Plus nggak terlalu besar juga gitu. 119 masih bertahan. Kita akan up lagi. Oke, 134. Kita lanjutkan lagi, cuy.
Kita lanjutkan lagi karena kecepatan juga cukup penting untuk seorang striker, terutama ketika tim kita melakukan skema serangan balik cepat. Modal kita masih ada 223 booster kondisi. Kita akan ulangi lagi sebentar. Oke, sekarang sudah tembus di angka 120, guys. Udah tembus di angka 120, ini udah cukup. Saya rasa ini udah bagus dan kecepatan juga udah meningkat dari yang sebelumnya sangat rendah, sekarang udah tembus di angka 137-an. Kemudian kekuatan juga udah meningkat lumayan bagus. Dan tentu saja penyelesaian yang paling penting untuk seorang penyerang dengan gaya main target man seperti ini agar dia bisa mencetak banyak gol. Tapi pemain yang punya skill menyerang tinggi seperti ini nggak cukup kalau dia nggak didampingi oleh pemain-pemain yang memiliki passing maupun kreativitas yang cukup tinggi. Atau kita harus punya duet yang bagus di lini serang. Kita harus punya duet yang bagus di lini serang. Jadi kali ini kita akan melatih pendamping striker target man kita. Dan target man itu biasanya akan bagus banget kalau diduetkan dengan penyerang dengan gaya main winger atau pemain sayap seperti ini, guys. Dan di sini saya udah membentuk atribut winger tradisional saya agar tinggi seperti ini ya, guys ya. Dan tentu kita tahu kalau winger tradisional itu cenderung memiliki dribble, kemudian umpan silang dan juga kecepatan yang bagus. Tapi berhubung memang ini untuk kecepatannya memang udah lumayan tinggi, kita bisa fokus dulu melatih atribut kreativitas atau kita bisa fokus lagi pada kecepatan ya. Kecepatan kreativitas. Karena untuk ningkatin kreativitas pemain usia 26 tahun itu lumayan sulit, jadi ya udahlah kita fokus aja ke fisiknya aja ya, guys ya. Kita fokus ke fisiknya terutama kecepatan. Kita bakal up lagi mungkin tembusin ke 200-an lebih ya, guys ya. Di sini untuk OVR aslinya 75 plus 30 kenaikan jenjang. Jadi kita bakal up aja sampai bintang 5. Butuh 5% lagi. Dan sekarang kita bisa menggunakan biar cepat karena monsternya minim, kita bakal latih beberapa pemain juga. Jadi kita bakal latih kecepatan menggunakan drill latihan yang mengandung atribut gelap, terutama fisik dan mental, yaitu drill latihan lari halang rintang, guys. Lari halang rintang ya, guys ya, untuk ningkatin atribut kecepatan. Sementara untuk sepakan itu khusus melatih kiper dan keberanian serta agresivitas itu untuk melatih pemain bertahan atau gelandang tengah. Oke, Osman Dembele. Kita tingkatkan sampai kecepatannya meningkat lebih tinggi. Osman Dembele tadi kan Mbappe ya, Mbappe udah, Osman Dembele habis itu Barcola. Kalau misalkan posternya masih ada tapi. Setelah Barcola kita bisa beralih ke penyerang tengah atau ke AMC. Kita fokus satu-satu aja dulu. 190. Oke, kita bisa lanjutkan lagi cuy. Kita lanjutkan lagi. Karena untuk melatih kreativitas itu, kreativitas pemain usia 26 tahun itu saya ingatkan lagi cukup sulit ya guys ya. Jadi kalau misalkan kalian mau bikin pemain yang kreatif, usahakan latih kreativitas itu saat usia pemain itu masih muda guys. Jadi dia bakal lebih cepet buat nyerap latihan. Berbeda dengan pemain yang usianya udah dewasa kayak gini. Di usia matang kayak gini bakal sulit untuk melatih kreativitas. Meskipun bisa, tapi akan lebih boros. Akan lebih lama gitu guys. Apalagi dengan modal yang terbatas kayak gini, buat naikin kreativitas itu susah banget. Yang ada nanti boosternya itu kebuang sia-sia. Untuk itu saya ingatkan lagi buat kalian yang pengen punya pemain kreatif, usahakan latih pemain kreatif kalian ketika usianya masih cukup muda. Dengan begitu kalian bisa lebih leluasa melatih kreativitasnya sampai tinggi. Kalian bisa bikin kreativitasnya sampai tembus mungkin 200, 250, bahkan bisa sampai 300 tergantung modal booster kondisi yang kalian miliki. Semakin banyak booster kondisi yang kalian miliki akan semakin bagus. Dan buat teman-teman yang nanya, Bang kapan bukan kapan. Bang buat bukan kapan. Maksudnya bentar. Buat teman-teman yang nanya idealnya punya berapa booster kondisi untuk melatih pemain secara individu. Idealnya menurut saya itu untuk satu pemain dengan kualitas bintang 3 atau bintang 4 itu minimal tuh punya 300 booster kondisi biar hasilnya lebih efektif. Sebenarnya 100 booster kondisi aja udah bisa, tapi hasilnya bakal nanggung guys, bakal nanggung banget.
Jadi lebih baik kalian kumpulkan dulu booster kondisinya itu maksimal sampai 300, baru kalian mulai melatih pemain secara individu gitu. Kecuali kecuali kalau misalkan pemain kalian sebelumnya udah pernah dilatih secara individu dan kalian cuma pengen naikin kualitasnya lagi. Misalkan musim lalu kualitas pemain kalian bintang 5, nah musim ini kan turun ke bintang 4 dan kalian cuma punya modal 100 booster atau 150 booster. Intinya di bawah 300 lah. Nah, kalian bisa gunakan booster kondisi tersebut untuk meningkatkan kembali kualitas pemain andalan kalian seperti ini, guys. Biar tetap bagus, biar hasilnya tetap bagus ya, guys ya. Jadi tiap musimnya kita nggak usah beli pemain, token kita bisa kita tabung, dan booster kondisi yang kita kumpulkan dari iklan bisa kita gunakan untuk meningkatkan skill pemain andalan kita tiap musim, gitu. Dan untuk tokennya sendiri mungkin bisa digunakan untuk beli pemain yang nantinya nggak bakal kalian latih. Kalau saya sendiri, untuk pemain yang biasanya saya skip untuk dilatih seperti ini, yaitu back sayap biasanya, guys. Back sayap dan juga mungkin satu back tengah. Kalau saya pakai dua back tengah, salah satunya pasti pemain biasa dan satunya pemain yang saya latih secara individu. Biasanya sih gitu. Dan tujuannya apa? Ya jelas tujuannya untuk menghemat keuangan klub. Menghemat keuangan klub. Yang satunya di Latmil, yang satunya enggak gitu, guys. Ini mohon maaf kalau misalkan saya agak gugup ya, guys ya. Saya lagi nyoba beraniin diri untuk facecam lagi, tampilin wajah saya lagi beraniin diri biar gimana ya, biar lebih akrab aja sama teman-teman. Biar teman-teman bisa kenal siapa sih orang di balik layar dari channel NN Top 11. Nah, ini orangnya, guys. Ini orangnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tingkatkan atribut kecepatan sampai tembus berapa? 200-an lebih lah. 200 lebih. Ini kalau 200 sudah tembus sih, tapi untuk atribut keseluruhannya, atribut aslinya masih belum ya, guys ya. Bentar, atribut aslinya berapa tadi? Atribut aslinya 154, mungkin kita gaskan sampai 160-an. Habis itu kita bisa fokus ke atribut kebugaran. Karena ini penting juga untuk seorang winger yang sering berlari menyusuri area sayap untuk membongkar lini pertahanan lawan dari kedua sisi. Kalau ini kan dari sisi sebelah kanan ya. Dari sisi sebelah kanan. Karena di sisi sebelah kiri saya menempatkan inside forward. Jadi kombinasinya itu berbeda. Di sayap kiri ada winger tradisional, di sayap kanan ada winger tradisional, dan di sayap kiri ada inside forward. Kemudian di tengah ada penyerang engance, cuy. Oke, 105. Gua butuh 4% lagi. Butuh 4% lagi kecepatan menembus angka 160. Kita lanjutkan lagi. Ini masih bisa naik, tapi memang agak begitu lambat jika dibandingkan dengan striker target man tadi, karena striker target man usianya tadi masih 25, kalau ini 26 tahun. Selisihnya 1 tahun. Jadi musim pertama ini saya melatihnya justru bukan striker, guys. Tapi saya melatih winger ya, guys ya. Di pemain pertama yang saya latih secara individu. Waktu itu strikernya soalnya masih main bagus, jadi saya nggak latih. Dan atributnya juga udah saya bentuk dari, kalau nggak salah, drill iklan. 208. Nah, kemudian setelah striker utama saya pensiun, baru saya mulai melatih striker yang saat ini, yang saya beri nama Mbappe, gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri, pemain andalan kalian tuh udah cetak berapa gol? Terutama striker, udah cetak berapa gol? Kemudian untuk pendukungnya atau penyerang pendukungnya itu udah kasih berapa assist? Biasanya ada di story klub kalian, guys. Ada di catatan statistik klub kalian. Kalian bisa lihat catatan gol maupun assist, dan juga pemain yang paling banyak bermain. Dan sayangnya memang untuk catatan perjalanannya itu nggak seperti dulu lagi ya, guys ya. Kalau dulu kan enak tuh, ada grafiknya, grafik musim pertama, kedua, ketiga gitu, ada grafiknya, posisi berapa gitu. Oke, di sini teman-teman bisa lihat sekarang kecepatan sudah menembus 161 plus 50, kenaikan jenjang, dan totalnya 211. Kemudian kita bakal fokus melatih atribut kebugaran. Dan untuk melatih atribut kebugaran, sekarang kita bisa fokus menggunakan drill latihan fisik dan mental lagi, yaitu drill latihan kebugaran. Nah, drill latihan kebugaran, karena ini juga cukup penting untuk seorang penyerang sayap ya, guys ya, atau winger. Dia harus punya kebugaran yang bagus untuk menyisiri sisi lapangan, melakukan tekanan ke lini pertahanan lawan dari sisi sebelah kiri pertahanan lawan atau dari sisi sebelah kanan serangan tim kita, guys.
Kita bakal ulangi lagi dan nanti kualitasnya bakal kita up sampai bintang 5 aja, cukup. Sampai bintang 5. 196. Untuk kualitas keseluruhan 79. Butuh sedikit lagi cuy. Butuh sedikit lagi sampai kualitasnya meningkat di angka 80 atau di angka kualitas maksudnya di sampai kualitasnya itu meningkat bintang 5. Oke, kita ulangi lagi. Butuh sedikit lagi soalnya. Setelah ini kita bisa fokus melatih inside forward. Kita bisa asah lagi skillnya biar makin bagus, fisiknya biar makin oke karena usianya sudah mulai menua, jadi mereka harus punya fisik yang bagus biar permainannya bisa lebih optimal. Dan cara ini juga udah sering banget saya lakukan, bukan hanya di akun pertama saya, tapi udah saya lakukan di akun kedua dan juga di akun ketiga saya, guys. Ya, meskipun tiap musim nggak bisa selalu meraih quadruple, tapi seenggaknya kita bisa selalu bersaing memperebutkan trofi. Gitu. Kita bisa terus bersaing memperebutkan trofi setiap musim. Nah itu trofi Liga, Cup, maupun Liga Elite. Kalau lagi hoki ya bisa quadruple. Tapi memang semakin kesini banyak teman-teman yang udah mulai paham cara main top 11, terutama di level-level awal atau di level-level yang lebih tinggi. Nah yang paling sulit itu di level 120 plus, karena rata-rata manajernya udah sangat berpengalaman, jadi bakal sulit banget. Kalau di level-level awal, level 1, 2, 3, sampai 10 itu masih, menurut saya masih lumayan oke lah, nggak terlalu berat banget. Tapi tergantung juga sih kualitas awal tim kalian. Kalau misalkan kalian rep build tim sampai OVR tinggi banget di level 1, biasanya di level 2, 3, 4, 5 itu bakal ketemu lawan yang lumayan susah gitu. Kalau kita nggak bisa manajemen tim dengan baik dan kita belum paham gimana cara main top 11, udah dipastiin di tiap musimnya kalian bakal ketemu tim monster. Karena semakin besar kualitas tim kita bakal semakin sulit lawan yang akan kita hadapi. Oke, dan di sini kita lihat Ousmane Dembele udah punya OVR 110 atau 80 plus 30 kenaikan jenjang dan kualitasnya meningkat dari bintang 4 menjadi bintang 5. Di sini untuk kecepatan juga udah mulai meningkat cukup tinggi, 161 plus 50, lalu untuk kebugaran juga ini udah lumayan oke. Nah, karena booster kondisi kita minim ya, untuk itu kita bakal alokasikan sisa booster ini untuk pemain andalan kita, terutama pemain depan lagi. Dan kita kali ini bakal fokus melatih si Barcola cuy. Barcola 24 tahun ya. Barcola, ini pemain ketiga yang waktu itu udah saya latih secara individu. Dia sudah memberikan banyak assist musim ini dan dia juga udah cetak banyak gol. Gaya mainnya inside forward dan dia adalah penyerang bayangan. Di sini teman-teman bisa perhatikan dia punya skill menyerang yang sangat bagus untuk sekelas main bintang 4. Dan seperti yang kita lakukan tadi bahwa untuk sesi latihan pertama kita bisa fokus dulu melatih fisiknya, guys. Fisiknya kita latih terlebih dahulu ya, guys ya. Fisik. Dan fisiknya ini untuk kecepatan 108. 108. Tapi kreativitasnya juga lumayan rendah sih, 110 ya. Tapi udahlah, kecepatan dulu ini penting juga dan OVR 88. Berarti 70 plus 18 kenaikan jenjang. Untuk itu kita bakal fokus melatih kecepatan menggunakan, sebentar kita lihat dulu. Oke. Kebugaran 107, kebugaran 137. Jadi untuk kecepatannya sendiri kita bakal pakai drill latihan yang mengandung atribut gelap juga, guys. Tujuannya biar cepet ya, guys ya, karena modal kita terbatas. Tapi kalau misalkan modal kalian cukup banyak, mungkin punya ratusan atau mungkin ribuan, kalian bisa fokus saja melatih atribut terangnya. Tapi karena memang modal saya terbatas, jadi saya akan manfaatkan booster kondisi ini untuk melatih kualitasnya aja tanpa peduli atribut kuncinya, karena memang atribut kuncinya udah terbentuk sih. Jadi kita bisa fokus melatih atribut terendahnya aja, guys. Nah, untuk melatih kecepatan kita bakal menggunakan drill latihan lari halang rintang. Kita bisa isi full slot kayak gini. Oke, lalu klik konfirmasi dan mulai latihan. Kita bisa ulangi lagi sesi latihannya, guys, sampai atribut kecepatannya meningkat lebih tinggi ya, guys ya. Mungkin 140-an kali. 140 atau 150 atau 160. Dan sebenarnya masih bisa sih kita tingkatin atribut kreativitasnya biar makin tinggi, masih bisa banget. Tapi modal kita minim cuy, modalnya minim, jadi kita harus fokus melatih kecepatannya terlebih dahulu. Kita buat sampai 80 aja. Oh, ini udah tembus 80. Berapa ya, 100 kali ya, ini 100. Oke,
Ya udahlah, buat 100 saja. Kita butuh 16% lagi. Kita bikin 100 saja, cuy. Habis ini kita fokus ke kreativitas. Setelah ini kita bisa fokus melatih kreativitasnya biar sedikit lebih tinggi. Biar pemain-pemain depan kita agak sedikit lebih kreatif. Dengan begitu, nanti umpan-umpan yang diberikan dari sayap kiri itu nggak mudah ditebak oleh pemain lawan. Dan umpannya bisa lebih akurat atau lebih presisi. Dengan penempatan posisi striker kita yang bagus, nantinya dia bisa bakal lebih banyak cetak gol ke gawang tim lawan. Finishing, kemudian tembakan, dan juga penempatan posisi untuk seorang striker itu penting banget. Dan dia juga harus didukung oleh pemain-pemain yang punya passing dan punya skill menyerang yang bagus seperti ini ya guys ya. Biar duetnya itu makin terasa. 89, kita butuh 11% lagi sampai kecepatannya menembus angka 100. 100 plus 50 tadi ya. Untuk jenjangnya elit apa tadi apa? Lupa lagi. 124, 94. Kita butuh 6% lagi, guys. Kita butuh 6% lagi sampai atribut kecepatannya meningkat di angka 100. Sabar ya, guys ya. Sabar, guys. Sabar, sabar, sabar. Karena proses melatih pemain secara individu ini butuh waktu, guys. Tadi saya ngecaprak, nggak taunya wajah saya nggak tampil di layar. Pas tadi saya promosiin, kelihatan nggak sih? Ngecek lagi. Oke, kita gaskin lagi 129. Oke, butuh 1% lagi, cuy. 1% lagi sampai menembus angka 100. Nah, udah tembus 100 plus 30. Saya pikir tadi udah jenjangnya udah ditingkatin. Nah, selanjutnya kita bisa fokus melatih kreativitas ya guys ya. Kira-kira masih mau naik ya? Kreativitas, kalian naikin, kalian melatih dribble kali. Dribble dan juga kreativitas. Dan kali ini kita bakal menggunakan drill latihan kontrol bola. Drill latihan kontrol bola adanya pada drill latihan penguasaan, isi full slot seperti ini. Oke, seperti biasa isi full slot, klik konfirmasi dan mulai latihan. Mudah-mudahan kreativitasnya masih mau naik. Ya, kopina. Rasem. Kita lanjutkan lagi. Ini masih mau naik, guys. Atributnya masih mau naik, tapi sedikit lebih lambat ya guys ya, soalnya sulit banget meningkatkan kreativitas ketika usia pemain sudah mulai dewasa. Oke, kita lanjutkan lagi. Voucher kita masih tersisa 140-an. Kalau misalkan prosesnya lebih lama ya udah kita skip aja, kita fokus ke atribut lain yang masih rendah. Tapi yang rendah memang kreativitas sih. Butuh kesabaran aja guys, butuh kesabaran aja. Soalnya kalau pakai drill latihan yang intensitasnya itu sangat mudah atau mudah itu lebih susah daripada ketika kita menggunakan drill latihan dengan intensitas medium, sulit maupun sangat sulit. Oke, kita pulihkan lagi. Kreativitas baru naik 143, mungkin ditembusin ke 120 kali ya. 120 kali. Soalnya enak aja guys kalau misalkan punya penyerang yang kreatif, permainan tim kita tuh jadi lebih gimana ya, kelihatan lebih enak gitu guys, dibandingkan ketika kita tidak punya pemain yang kreatif di lini serang. Jadi umpan-umpannya itu kayak monoton gitu guys. Tapi kalau kalian punya pemain kreatif di lini serang, ini kalian bisa bedain sendiri, pasti bakal lebih bagus gitu permainannya, lebih gimana ya kalau udah jelasin, lebih cantik lah permainannya, gameplaynya lebih cantik. Tapi kalau pemain-pemain yang kita tempatkan itu kurang begitu kreatif, terutama di lini serang, ya kadang-kadang umpannya itu mudah banget dibaca sama pemain lawan, guys. Mudah banget. Tapi kalau pemain yang kreatif itu umpan-umpannya itu susah ditebak, dan uniknya meskipun dalam posisi yang sulit, pemain kita tuh bisa tetap cetak gol gitu. Apalagi kalau didukung dengan finishing, dribble, dan juga kreativitas. Udah biasanya dia bakal cetak gol menusuk gitu guys. Kalau inside forward itu cut inside ya. Bahasanya itu kan cut inside kalau nggak salah. Atau mungkin teman-teman bisa coba ceritain yang pakai inside forward. Kira-kira permainannya seperti apa? Kalian lebih suka mana nih? Inside forward atau winger tradisional? Kita akan lihat sebentar. Kita pulihkan lagi kondisinya. 147, 117. Butuh 3% lagi sampai tembus ke 120.
Kita lanjut sampai kreativitas tembus 120. Setelah itu kita bisa fokus ke atribut lainnya, guys. Kalau yang tadi kan pas kita latih itu cepet karena memang kita hanya butuh sedikit peningkatan, guys. Kalau sekarang kan lebih besar ya, butuh 10%. Kalau tadi kan butuhnya itu cuma 5%-an. Jadi lebih cepat kita latih pemain seperti itu. Kalau sekarang butuhnya 10% jadi lebih lama. Meskipun usianya lebih muda. Kita bakal ulangi terus sesi latihannya. Kreativitas, sundulan. Masih belum naik, kita lihat sekali lagi. Kosong, tidak ada isinya. Kali ini ada harusnya. Giringan atau dribble. Kreativitas. Oke, butuh satu lagi guys, 1% lagi, tembus ke 150. Ya, selesai sudah sesi latihan melatih kreativitas. Kita bakal cek. Sekarang kreativitas sudah tembus 120 plus 30. Lalu untuk OVR 75 plus 18. Jadi kita butuh 5% lagi. Harusnya sih cepet ya. Dan kita bakal fokus lagi melatih kecepatan guys. Bentar, tembakannya rendah juga ya. 114. Penyelesaian 168 plus 30. Ya udahlah, kecepatan dulu guys. Kecepatan atau kebugaran ya. Penempatan posisi berapa nih? 139. Ini nanggung banget penempatan posisinya guys. Ya udahlah, kita gaskin dulu penempatan posisi ya guys ya. Kita gaskin dulu penempatan posisi. Soalnya nanggung banget cuy. Kita buat penempatan posisinya tembusin aja ke 170-an. Pakai bertahan aja biar cepat. Pertahanan segaris. Pakai pertahanan segaris. Oke. Atau mungkin pakai analisis video aja sekalian naikin kreativitasnya lagi ya. Kita up seperti ini. Ini susah guys, soalnya saya pakai laptop ya guys ya. Nggak pakai mouse. Jadi pakai mousepad gitu guys. Kira-kira masih mau naik ya coba. Oh, 3 kali sesi latihan kosong. Masih naik sekali. Kreativitas juga masih mau naik. Oke, kita lihat 170. Oke, kita fokus saja ke atribut kebugaran ya guys ya. Ini udah 170. Kreativitas 151. Kita fokus melatih atribut kebugaran. Kebugaran menggunakan drill latihan kebugaran biar cepat. Modalnya minim soalnya. Kalau kita fokus ke atribut kreativitas lagi, nanti yang ada malah boosternya habis sia-sia guys. Sebenarnya nggak sia-sia juga, tapi maksudnya peningkatannya itu nggak terlalu cepat gitu. Soalnya kan targetnya kita bakal latih beberapa pemain lain. Kalau misalkan masih cukup sih modalnya. Kalau misalkan nggak cukup ya udah segini dulu, nggak apa-apa. Yang penting pemain depan kita ada yang kita tingkatkan skillnya biar permainannya bisa lebih bagus. Soalnya kebugaran juga cukup penting atau sangat penting untuk seorang inside forward guys. Ini juga cukup penting untuk menjaga konsentrasinya di lini depan. Jadi kalau pemain kita bugar, mereka nggak bakal kehilangan konsentrasi di menit-menit akhir pertandingan. Jadi meskipun kita dalam posisi tertinggal, ketika kebugarannya bagus, ya pemain tersebut masih bisa memberikan hasil yang cukup memuaskan di menit-menit akhir. Apalagi ketika dia harus berlari sepanjang pertandingan untuk menyisir area sayap dan menusuk ke area kotak penalti lawan untuk memberikan umpan-umpan yang manis untuk striker kita, atau mungkin kalau misalkan dia punya kesempatan dia juga bakal cetak gol sendiri dari jarak dekat. Biasanya itu yang sering dilakukan oleh inside forward, dan kadang kalau ada kesempatan dia juga sering melakukan tembakan dari luar kotak penalti. Itu kenapa saya bikin inside forward ini agar punya finishing yang cukup tinggi. Jadi ketika striker kita dalam posisi yang kurang bagus atau ketika sedang ditekan terus oleh back lawan, jadi inside forward kita yang bisa menjadi pembeda. Dia bisa menjadi striker kedua di belakang di belakang striker utama tim kita guys. Oke, kita ulangi lagi sampai kualitasnya meningkat dari bintang 4 ke bintang 5. Jadi untuk ningkatin satu bintang itu dari bintang 4 ke bintang 5 memang modalnya nggak terlalu besar ya guys ya, meskipun usia pemain itu udah relatif dewasa. Berbeda ketika kualitas pemain udah tinggi, bintang 6 ke bintang 7 atau bintang 7 ke bintang 8 atau bintang 8 ke bintang 9 atau bintang 9 ke bintang 10, itu modalnya jauh lebih banyak lagi dan prosesnya bisa jauh lebih lama lagi untuk melatih satu pemain.
Bedanya seperti itu. Dan semakin besar kualitasnya, semakin susah juga dilatihnya. Kita lanjut lagi sesi latihannya. 85, 78. Butuh 2% lagi, guys. Butuh 2% lagi sampai tembus di bintang bintang 5 ya, guys ya. Jadi dengan cara melakukan sesi latihan seperti ini, jadi kita nggak perlu ngeluarin token untuk memperkuat tim. Ini namanya cara melatih pemain tanpa token. Tapi ada yang bilang juga, meskipun lu nggak pakai token kan pakai cendol bang gitu. Iya, kalau cendol kan bisa kita dapetin via nonton iklan. Kalau token kan itu dapetnya cuma dari asosiasi sama dari event aja, sama dari Haksiar ya kan. Haksiar juga nggak seberapa. Semusim cuma dapat maksimal itu 30 tokenan, 34. Itu pun kalau kalian konsisten login tiap hari. Kalau kalian pakai yang Nordeus itu cuma 28 per musim. 28 token. Kalau dipakai buat beli pemain mungkin dapat satu pemain bintang 5. Atau kalau lagi hoki ya mungkin dapat 2 gitu. Ini tergantung manajer lawan aja. Soalnya banyak manajer yang baru main Top Eleven itu ya di awal-awal memang sering kali ngeborong pemain-pemainnya itu dari lelang. Kalau yang udah berpengalaman biasanya mereka lebih mengandalkan pemain akademi atau pemain yang didapatkan dari event bentrok penalti. Butuh 1% lagi, kita lanjutkan lagi. Butuh 1%. Butuh 1% lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Sampai kualitasnya meningkat ya guys ya. Ini tanggung banget soalnya. Tanggung banget. Nah, selesai sudah sesi latihan kita kali ini guys. Dan berhubung sekarang udah jam 11.54 ya, udah adzan zuhur, jadi mungkin prosesnya sampai di sini dulu. Kita bakal bahas di kesempatan berikutnya guys. Dan sekarang kita bisa lihat di sini untuk atribut kebugarannya sudah meningkat lebih tinggi, kemudian kecepatan dan juga kreativitasnya juga udah lebih bagus daripada sebelumnya. Jadi seperti itu ya guys ya, gimana cara saya melatih dan meningkatkan kualitas pemain saya di pertengahan musim seperti ini agar nanti kita punya kans untuk bisa mempertahankan gelar juara musim ini. Oke, jadi itu aja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat membership Kanan Top 11. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.